Ya, pemirsa kita kembali lagi di Rakyat Memilih. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita Mas Asep yang semakin seru ini ya Mas Asep. Saya mau nanya lagi nih Mas, kan dengan hasil quick count yang hari ini sudah muncul gitu ya. Dan mungkin itu membuat para masyarakat pun memikirkan bahwa 02 ini udah pasti menang gitu. Padahal ini belum hasil akhir begitu ya. Nah, apakah hasil quick count tersebut bisa digugat mungkin ke Mahkamah Konstitusi? Namun kan mengingat kembali Mahkamah Konstitusi memiliki riwayat yang agak membuat masyarakat kurang mempercayai ya. Kita seperti kita ketahui bahwa meloloskan wakil dari pasangan 02 pada saat itu. Nah, apakah jika seperti ini bisa digugat ke MK dan membuat masyarakat percaya nih dengan kinerja dari Mahkamah Konstitusi sendiri setelah kasus kemarin seperti itu? Iya, Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pemilu yang dijamin di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu. Jadi lembaga yudisial ini, lembaga kehakiman ini punya kewenangan mengadili persengketaan hasil atau persisian hasil antar peserta pemilu, baik itu capres dengan capres yang lain atau partai dengan partai yang lain begitu. Nah, bisa kita rujuk di pemilu 2014 dan 2019 saat itu kan Prabowo kalah kan dengan suara yang cukup signifikan gitu ya, perbedaannya di 2014 dan di 2019 lebih signifikan lagi perbedaannya gitu. Nah, tapi meskipun selisih suaranya itu signifikan atau bahasa lembaga surveinya di atas margin of error lah gitu ya, Prabowo tetap mengupayakan peradilan persisian hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi gitu. Hasilnya bedanya signifikan loh di melebihi margin of error gitu. Tapi kenapa mau mengajukan pelisian hasil ke Mahkamah Konstitusi gitu? Nah, jawabannya adalah karena memang MK pun menyediakan ruang untuk membatalkan hasil pemilu dengan istilah terstruktur, sistematis dan masif gitu, TSM itu. Jadi ketika orang yang mempersengketaan atau mempermasalahan hasil pemilu itu bisa menyediakan bukti-bukti dan saksi bahwa terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Itu bisa jadi pertimbangan MK untuk membatalkan hasil pemilu gitu. Memang sih belum ada pembatalan hasil pemilu dari pemilu presiden gitu. Tapi itu terjadi di perselisihan hasil pemilihan kepala daerah gitu. Jadi tapi kan setelah ada yang kasus kemarin itu Mas, apakah MK bisa dipercaya kembali gitu dengan kita sebagai masyarakat umum nih setelah adanya kejadian yang memenangkan, meloloskan? Ya betul. Pasangan 02. Meskipun MK mencoba meningkatkan kepercayaannya sebagai penjaga demokrasi dan penjaga konstitusi gitu ya, dengan melakukan musyawarah etik gitu ya bagi ketua MK saat itu adalah Anwar Usman gitu ya. Yang namanya performa Mahkamah Konstitusi bisa jadi pegangan karena dalam putusan 90/2023 kemarin yang kemudian jadi dasar Gibran itu mencalonkan jadi cawapres, hakim-hakim yang argumen hukumnya buruk seperti Anwar Usman pun masih ada sekarang di dalam komposisi hakim MK. Meskipun Anwar Usman nggak jadi ketua MK, dia tetap jadi anggota hakim MK yang itu bisa mempengaruhi putusan MK saat nanti diadakan perselisihan hasil pemilu gitu. Nah itu tadi kan pengalamannya perselisihan hasil pemilu sidangnya oleh Mahkamah Konstitusi kan dilakukan secara terbuka bahkan live gitu ya. Saat itu kita masih ingat tuh bahkan ibu-ibu yang nggak ngerti hukum atau jauh dari isu hukum aja sampai nontonin hakim sidang perselisihan hasil pemilu sampai suka sama ketua hakimnya Hamdan Zulfa waktu itu kan. Jadi saat semua proses itu transparan dan akuntabel gitu ya pasca pemungutan suara ini, itu jadi akan bisa menciptakan kepercayaan terhadap proses hasil pemilu gitu. Nah makanya nih tadi ya sekarang kan posisinya nih KPU jadi ujian nih, apakah memang terbukti bahwa pemilu kita transparan, akuntabel, jurdil luber gitu ya. Nanti setelah KPU menetapkan hasil pemilu 2024, nanti MK nih yang diuji apakah prosesnya transparan dan akuntabel gitu dalam perselisihan hasil pemilu. Begitu, jadi jika memang MK melakukan jika memang ada yang akan melakukan gugatan terhadap hasil quick count ini dan MK pun secara tidak ada yang ditutup-tutupi begitu ya, itu tidak akan mengurangi kepercayaan masyarakat gitu ya Mas terhadap kinerja dari MK sendiri? Ya itu catatan ya, ada ketidakpercayaan terhadap MK di tahapan lalunya gitu ya, di fase sebelumnya. Sehingga yang membuat nantinya MK membuktikan kalau
keadaan di internal MK itu sudah berubah lebih baik, ya salah satu jalan pembuktiannya adalah memastikan proses sidang pelesihan hasil itu terbuka gitu, transparan, akuntabel. Oke, baik. Berarti itu harus melalui tahap dari KPU dulu ya, Mas, mungkin baru sekarang nanti fasenya di KPU. Fase di KPU dulu. Lagi-lagi saya menagih KPU untuk menyajikan sistem informasi hasil pemilu secara transparan, akuntabel sebagai jembatan dari kita yang berbeda pendapat tentang hasil hitung cepat ini. Gitu. Iya, dan pastinya semoga sih tidak berlanjut sampai ke dalam tahap MK gitu ya Mas ya. Jadi pihak KPU sendiri sudah bisa memastikan bahwa pemilu ini memang secara jujur adil gitu ya Mas. Ya, namun memang ada informasi juga bahwa KPU juga diserang cyber oleh para pihak-pihak yang belum diketahui siapa, namun cyber KPU juga katanya diserang begitu Mas. Nah, ya lagi-lagi sih sistem informasi kepemiluan kita di KPU periode sekarang ini. Apalagi kan kemarin juga sempat data-data bocor. Betul KPU, ya. Betul. Itu saat terjadinya masalah bocor atau intervensi cyber gitu ya. Selalu dalihnya ya ini kita diserang gitu. Padahal ada pengalaman KPU yang punya server dan sistem informasi kepemiluan yang bagus dan teruji gitu. Kenapa yang sebelumnya tuh bisa menjamin itu, tapi yang sekarang nggak bisa ya, gitu. Betul. Saya ngelihat kurang adanya keseriusan gitu dari KPU periode yang sekarang gitu, sehingga berdampak pada tahapan-tahapan pemilu dan sekarang konteksnya adalah pemungutan dan penghitungan suara yang nggak transparan, akuntabel karena tidak dipersiapkan dengan sebaik mungkin gitu. Maka dari itu jadi kita memperkirakan wah ini ada kecurangan gitu kan ya Mas, masyarakat pun memikirkan hal yang sama begitu. Iya, itu dampak yang nggak bisa dicegah ya saat ada proses pemilu yang tidak akses gitu ya, informasinya tidak terbuka, ya bagian dari penyikapan keadaan itu ya kurang percaya atau malah tidak percaya gitu sih Mbak Lina. Jadi memang bagaimana cara KPU pastinya ya untuk bisa menyikapi dan bisa membuat masyarakat tuh percaya gitu, sikap mereka yang lebih diutamakan gitu ya Mas ya. Iya, gini, pemilu kita ini kan tantangannya adalah pemilu yang besar dan kompleks ya. Bahkan terbesar di dunia gitu, karena satu hari pemungutan suara dengan 200-an juta pemilih gitu. Nah, di dalam proses yang berjenjang dari bawah sampai pusat, dari TPS sampai KPU pusat Republik Indonesia, itu memang adalah alur yang tersedianya titik rawan terjadinya perubahan hasil pemilu gitu. Karena kalau di TPS warga bisa menyaksikannya langsung gitu. Makanya teman-teman di masyarakat sipil kan mengupayakan menjaga suara kita tuh murni dari TPS hingga pusat. Nah, tapi di jenjang-jenjang setelahnya, teman-teman pemilih itu kan nggak ada. Misalnya di tingkat kecamatan, dari TPS ke kecamatan. Yang ada itu kan cuma ada saksi capres sama saksi partai gitu ya. Dan di situ tidak seterbuka di tempat pemungutan suara gitu. Belum lagi kemudian naik lagi ke kabupaten kota yang mana itu lebih ada di kewenangannya KPU sama Bawaslu dan itu adalah penyelenggara negara, bukan dari masyarakat sipil atau dari pemilih gitu. Lalu kemudian di tingkat pusatnya. Makanya untuk bisa bisa menjamin proses rekapitulasi dari TPS sampai pusat itu adalah teknologi informasi dan sayangnya KPU tidak menyediakan itu gitu. Lagi-lagi dalihnya adalah serangan cyber. Padahal itu tuh maksudnya serangan cyber tuh mungkin itu ya, tidak tersedianya teknologi untuk KPU langsung membaca data dari TPS masing-masing di daerah di Indonesia begitu. Pun juga Bawaslu sendiri, bisa terjadi, Mas? Ya, pun begitu Bawaslu sendiri, Badan Pengawas Pemilu yang merupakan lembaga pengawas negara yang harusnya bisa juga punya data hasil pemilu dari setiap TPS karena struktur Bawaslu tuh di TPS tuh ada pengawas TPS ya, di setiap TPS yang 850-an ribu ini, itu harus juga punya data pembanding gitu, untuk jadi pegangan pemilih menyertakan hasil hitung cepat ini. Oh ini hasil hitung cepat tuh yang menang Prabowo, partainya PDP kalau nggak salah ya. Nah gimana KPU? KPU masih manual. Nah, sayang banget kalau nggak ada sistem informasinya. Nah Bawaslu sebenarnya harusnya bisa juga melakukan itu. Ini versi Bawaslunya loh, karena kami punya pengawas TPS di semua TPS seluruh Indonesia gitu. Dan dari
rekaman digital kami, hasil pemenang pemilunya sementara adalah pasangan calon ini, partai ini. Nah, kita nggak punya itu. Gitu. Akhirnya keadaan hanya lembaga survei yang ngasih tahu informasi hitung cepat, itu nggak ada pembandingnya, sekaligus menyertakan pengalaman kita, pengetahuan kita yang meragukan hasil survei di pemilu-pemilu sebelumnya. Karena ada hasil survei yang salah, hasil survei yang berbeda, hasil survei yang kemenangannya malah berbalik dari dugaan dari survei gitu. Nah itu, bercampur-campur. Kita lanjutkan kembali Mas. Mungkin ya, pemirsa, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pemilu 2024 menjadi yang terburuk pasca reformasi lantaran banyaknya kecurangan masif yang terjadi dari hulu hingga ke hilir. Hasto pun menyebut PDIP bersama partai koalisi pengusung Ganjar Mahfud serta seluruh elemen masyarakat terus mengumpulkan fakta-fakta lapangan terkait kecurangan pada pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. DPP PDI Perjuangan menjadi pusat penghitungan rekapitulasi berdasarkan penugasan dari seluruh saksi partai di seluruh TPS, dan proses perhitungan terus dilakukan dan mencermati terhadap berbagai hasil dari quick count yang telah dilakukan. Maka sikap dari DPP PDI Perjuangan adalah yang pertama, ya kami mengapresiasi terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah dengan penuh antusias untuk datang ke TPS dan pemilu bisa berjalan dengan lancar meskipun awan gelap demokrasi itu tetap terjadi dan mengganggu seluruh legitimasi dari proses demokrasi di Indonesia. Bahkan dari para pengamat dikatakan demokrasi Indonesia mengalami titik nadir dan terburuk di dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus mengikuti seluruh tahapan penghitungan sesuai dengan ketentuan undang-undang, bahwa yang dipakai adalah berdasarkan proses rekapitulasi yang bersifat berjenjang dari TPS ke atas. Kemudian yang ketiga, bahwa DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir. Suara rakyat adalah suara kebenaran. Ya Mas Usep, sesuai dengan tanggapan tadi ya Mas, apakah setuju bahwa memang pemilu ini adalah pemilu yang terburuk setelah reformasi Mas? Ya, kami di teman-teman masyarakat sivil tuh sebagian ada yang sudah berkesimpulan itu sejak sebelum pemungutan hitung suara pemilu 2024 ini gitu. Karena ada tahapan-tahapan yang memang bermasalah, bahkan peraturan yang dibuat oleh KPU-nya bertentangan sama undang-undang gitu. Belum lagi. Berarti ini nama KPU berarti sumbernya begitu? Iya, jadi gini ya, kalau misalnya ini kami di teman-teman masyarakat sivil yang di isu pemilu itu kan kalau ngajak ayo milih gitu kan. Iya. Peserta pemilunya jelek sih gitu, calonnya mana yang bagus, partainya jelek sih gitu kan. Dan itu terulang gitu setiap pemilu, dan itu juga dibuktikan sama berbagai macam indeks lah. Kalau memang partai politik kita buruk, memang calon atau peserta pemilu kita kandidat itu buruk gitu ya. Sehingga bikin pemilih itu males buat milih, sehingga harus menyertakan iming-iming buat pemilih itu datang ke TPS gitu ya. Nah, di 2024 ini aktor bermasalahnya itu bertambah, bukan hanya peserta pemilu gitu ya, bukan hanya partai atau calon, tapi penyelenggara pemilunya dalam hal ini adalah KPU gitu. Bawaslu yang kemudian juga tidak mengoptimalkan kewenangannya dalam pengawasan pemilu gitu. Dan yang ketiga adalah institusi peradilan pemilunya, dalam hal ini adalah MK gitu. Jadi kalau pakai dasar ini, variabel-variabel ini, saya salah satu orang yang menyimpulkan pemilu 2024 itu paling buruk gitu. Nah, pernyataannya Pak Hasto selaku perwakilan PDIP ya, sebagai partai terbesar saat ini ya di Indonesia, itu relevan karena
PDIP kan sebagai partai terbesar itu punya saksi dari Sabang sampai Merauke, punya saksi di semua TPS yang jumlahnya 800 ribuan itu. Gitu. Nah, dari posisi yang relevan ini tinggal kemudian bukti-bukti dan saksi-saksinya itu dikumpulkan kalau memang ini jadi bagian dari untuk mewujudkan keinginan mempermasalahkan hasil pemilu ini setelah ditetapkan oleh KPU ya ke Mahkamah Konstitusi gitu. Karena nanti di peradilan ya yang bicara adalah bukti dan saksi gitu, yang konkret, yang faktual gitu. Betul. Apakah kemudian dengan kalau lagi-lagi merujuk hitung cepat yang selisihnya signifikan itu bisa digagalkan dengan makna terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif gitu oleh pemenang pemilu saat ini gitu sih. Jadi dari pasangan calonnya begitu, karena ada yang mencalonkan, itu yang membuat jadinya permasalahan dan membuat pemilu ini menjadi terburuk. PDIP sebagai tadi saya menyebutkan aspek-aspek lainnya, ya dalam hal ini adalah aktor-aktor lainnya yang di pemilu-pemilu sebelumnya selalu yang bikin pemilu itu jelek ya peserta pemilunya. Nah sekarang tuh bertambah penyelenggara pemilunya sama Mahkamah Konstitusinya. Nah kita lihat aja nih nanti saat penetapan hasil pemilu bagaimana, kemudian saat sidang persiapan hasil pemilu itu bagaimana gitu. Ini juga tergantung sama calon dan partai yang lain, apakah kemudian mau menggunakan haknya untuk menagih keadilan pemilu melalui persidangan hasil pemilu di MK gitu, Mbak Lina. Catatan Mas berarti untuk pemilu tahun ini apa nih Mas? Catatan yang mungkin paling disoroti lah begitu. Ya pemilu 2024 adalah gambaran yang bertolak belakang dari pernyataannya Presiden Joko Widodo. Jadi saat Presiden Joko Widodo dan juga pernyataan dari partai-partai sebelumnya ya di DPR gitu ya. Kalau yang namanya Undang-Undang 7 2017 yang dipakai di 2019 itu udah bagus lah, nggak usah sering-sering ganti undang-undang pemilu gitu. Pakai aja undang-undang yang lama. Ternyata kan terbukti salah gitu. Jadi pemilu 2024 juga ini tambah lagi nih aspeknya bikin ini yang terburuk setelah reformasi ya. Jadi kerangka hukumnya juga udah bermasalah gitu. Jadi saat banyak pakar pemilu, teman-teman di kampus atau di NGO itu yang menyimpulkan kerangka hukum di pemilu 2019 itu jadi sebab masalah yang banyak di pemilu 2019, salah satunya juga petugas TPS yang gugur ya saat itu ya ratusan. Nah itu malah oleh Presiden Joko Widodo disimpulkan undang-undangnya udah bagus, padahal kerangka hukumnya udah bermasalah gitu. Kalau misalnya udah bagus, kenapa ada yang namanya putusan MK itu mengubah syarat calon gitu? Lah katanya udah bagus. Kenapa kemudian pengen ngubah syarat calon presiden wakil presiden untuk anaknya bisa maju jadi cawapres gitu? Betul. Itu satu. Kedua, kalau misalnya udah bagus, kenapa ada perpu pemilu gitu untuk mengubah beberapa ketentuan gitu ya? Dalihnya gara-gara ada pemekaran Papua gitu ya. Tapi kok ketentuan yang lain juga diubah gitu? Katanya udah bagus Pak Presiden gitu. Nah itu jadi bagian dari sebenarnya pengakuan oleh Presiden Joko Widodo sendiri bahwa ternyata hukumnya juga bermasalah loh. Kenapa? Ternyata salah loh saat Presiden Joko Widodo tuh bilang hukum pemilu 2024 udah bagus gitu. Terus juga saat Presiden Joko Widodo Projo ya di forum Projo itu dia bilang pemilu itu simple, serahkan kepada rakyat, beres gitu kan. Betul, itu memang ada dasarnya di Undang-Undang Dasar kita bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Artinya proses seleksi, evaluasi dan pemilihan pemerintahan itu ditentukan oleh rakyat melalui pemilu gitu. Nah, tapi Presiden Joko Widodo tuh lupa kalau yang namanya Indonesia itu juga negara hukum. Artinya penyerahan proses transisi kekuasaan itu oleh rakyat harus dipastikan dengan kerangka hukum yang benar gitu, dasar hukum yang dipatuhi oleh aktor-aktor politik termasuk elit politik seperti Presiden Joko Widodo. Nah, sayangnya itu nggak jadi bagian tuh dari pemilu 2024 ini, gitu sih. Harapannya mungkin jauh lebih nanti hasil dari KPU pastinya harus baik ya Mas, betul? Iya, jadi agar tidak ada lagi gugatan-gugatan seperti yang lalu-lalu ya. Semoga tadi ya KPU memang kemudian belajar dari kritik-kritik di tahapan-tahapan sebelumnya, tapi kemudian menunjukkan kesungguhannya
untuk menjamin pemilu ini luber jurdil sekaligus transparan dan akuntabel. Dan ketika sudah ditetapkan, semoga juga MK juga menunjukkan institusinya dalam proses pelisihan hasil itu transparan dan akuntabel gitu sih. Kalau gitu makasih banyak atas perbincangan kita malam ini ya Mas Usep. Terima kasih atas waktunya juga sudah menyempatkan untuk bisa berbincang-bincang bersama kami malam ini. Ya, baik pemirsa, perbincangan kita dengan Mas Usep sudah selesai dan kita akan kembali lagi bersama saya di Rakyat Memilih.